Dua, tiga. Halo guys, nama saya Brilian. Halo guys, aku Salma. Halo, nama saya Reva. Halo, nama saya Jessica. Halo, nama saya Minatus. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa. Misalnya di Inggris dan Perancis, corruption serta Belanda korupsi, dan selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia, korupsi. Serta harfiah atau bahasa sehari-hari, korupsi berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran dapat disuap. Dalam kaidah bahasa, menurut Kamus Indonesia Bahasa Indonesia, karangan Purwadaminta, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara tegas, perbuatan korupsi menurut Undang-Undang 3 tahun 1971 merumuskan sebagai berikut. A. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan, perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. B. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. C. Barang siapa yang melakukan kejahatan tercantum pada pasal 209, 210, 387, 388, 415, 418, 419, 420, 423, dan 435 KUHP. Bentuk-bentuk tindak pidana dan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 lahir, dilakukan pemetaan, maka jenis tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi ditemukan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ke-30 tindak pidana tersebut dapat dalam pasal-pasal berikut. Yang pertama yaitu pasal 2, yang kedua yaitu pasal 3, ketiga yaitu pasal 5 ayat 1 huruf A, yang keempat yaitu pasal 5 ayat 1 huruf B, yang ke-6 yaitu pasal 6 ayat 1 huruf A, yang ketujuh yaitu pasal 6 ayat 1 huruf B, yang ke-8 yaitu pasal 6 ayat 2, yang ke-9 yaitu pasal 7 ayat 1A, yang ke-10 yaitu pasal 7 ayat 1 huruf. Dampak korupsi. Berdasarkan sebab-sebab terjadinya korupsi yang ada di Indonesia, akibat sangat dirasakan oleh masyarakat dan dari segala bidang karena setiap tindakan korupsi yang dilakukan tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi saja, namun juga dapat bidang politik, mental, serta hukum. Akibat korupsi dari segi politik adalah berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Saat suatu pemimpin melakukan tindakan korupsi, maka kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat akan berkurang atau malah tidak ada kepercayaan sama sekali. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan politik yang terjadi semakin memanas. Kelompok yang menginginkan jabatan sebagai pemimpin memanfaatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk mengambil alih kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin pada saat itu. Akibat tindak korupsi dari segi ekonomi adalah korupsi sangat berpengaruh terhadap pendapat negara. Sumber pendapat negara ini adalah dari penguat, bea masuk dan bea keluar, serta penerimaan pajak dari masyarakat. Akibat korupsi pada dari segi hukum, Indonesia merupakan negara hukum yang segala hal didasarkan pada hukum agar tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera.
Dalam menjalankan hukum yang ada di Indonesia, terdapat aparat penegak hukum yang bertugas melindungi serta memberikan hukuman pada masyarakat yang melanggar hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib hukum. Jika mental korupsi sudah berakar dalam masyarakat maupun dalam aparat penegak hukum, maka tertib hukum tidak akan bisa terjadi karena para penegak hukum yang seharusnya mengadili tindakan melanggar hukum bisa disuap atau dibeli dengan uang. Belum lama ini Indonesia digemparkan kasus mega korupsi yang diperkirakan berakibat pada kerugian keuangan negara sebesar 271 triliun. Kasus mega korupsi ini menjadi tajuk utama dugaan korupsi wilayah izin pertambangan PT Ting Tbk tahun 2015 hingga 2012 pada sistem tata niaga timah. Sederhananya, ini adalah kasus kerjasama pengelolaan lahan antara PT Ting Tbk dengan swasta yang dilakukan secara ilegal. Hasil pemerintah ini juga dijual kembali ke PT Ting Tbk yang dapat merugikan negara. Terkait perhitungan kerugian akibat korupsi timah sebesar 271 triliun, hal ini dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Materi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerusakan lingkungan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hukuman terhadap koruptor harus sebanding dengan perbuatannya yang merugikan masyarakat dan negara. Hukuman biasanya mencakup hukuman penjara yang lama, denda yang besar, dan hilangnya hak-hak tertentu seperti hak untuk melayani pemerintah atau hak politik lainnya. Tujuannya adalah untuk mencegah korupsi yang populer dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kejujuran. Sekian materi dari kelompok kami. Sampai jumpa.